Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota dari kelompok ini, yang pertama saya sendiri, Intan Hairani dengan NIM 01021282328 dan rekan saya Linda Febra Sakti dengan nomor NIM 011182328515. Saya Kurnia Putri Ananda dengan NIM 010211832816. Saya Inawati dengan NIM 01121282322894. Saya Ivan Yulia Putri dengan NIM 01102128132821. Saya Yusuf Resmane dengan NIM 0102122823281127. Bumi kita pada hakikatnya telah dikaruniai sumber daya alam dengan sebaik-baiknya. Namun terkadang kita juga sebagai manusia yang sudah menyia-nyiakan karunia yang ada di muka bumi ini dengan merusaknya dan mencemari lingkungan sekitar. Di sini saya akan menjelaskan definisi eksternalitas. Eksternalitas konsekuensi atau dampak dari suatu aktivitas ekonomi yang mempengaruhi pihak ketiga di luar pelaku utama tanpa diperhitungkan dalam biaya atau manfaat pasar. Dengan kata lain, eksternalitas terjadi ketika seseorang atau suatu pihak terkena dampak dari tindakan orang lain tanpa adanya kompensasi atau pembayaran. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai eksternalitas produksi negatif. Eksternalitas produksi negatif sendiri adalah dampak buruk dari kegiatan produksi terhadap pihak ketiga tanpa adanya kompensasi. Untuk contoh kasusnya, pabrik yang membuang limbah ke sungai. Sebuah pabrik tekstil membuang limbah kimianya ke sungai yang menyebabkan masyarakat di sekitar sungai mengalami penurunan kualitas air. Selain terdapat eksternalitas produksi negatif, ada juga eksternalitas produksi positif. Yang mana eksternalitas produksi positif ini adalah dampak menguntungkan dari kegiatan produksi terhadap pihak ketiga tanpa mereka harus membayarnya. Untuk contoh kasusnya, peternakan lebah dekat dengan kebun buah. Seorang peternak memproduksi madu tanpa disengaja, lebah-lebah juga akan membantu penyerbukan tanaman di kebun tetangga yang meningkatkan hasil panen dari petani buah. Nah, dalam ilmu ekonomi, eksternalitas konsumsi positif adalah kegiatan mengkonsumsi dari seseorang atau individu yang dapat memberikan manfaat kepada pihak lain tanpa pihak lain tersebut termasuk ke dalam transaksi tersebut. Kemudian ada eksternalitas konsumsi negatif. Dalam ilmu ekonomi, eksternalitas konsumsi negatif adalah ketika seseorang individu atau kelompok yang melakukan kegiatan konsumsi yang dapat menyebabkan kerugian terhadap orang lain, di mana hal ini dapat menyebabkan penambahan biaya atau kelebihan konsumsi dari individu yang mendapatkan kerugian tersebut. Kemudian ada beberapa contoh eksternalitas konsumsi negatif. Sampah yang disebabkan oleh rumah tangga atau limbah yang disebabkan oleh perusahaan tidak dibuang secara benar, maka hal ini dapat merusak lingkungan seperti adanya pencemaran sungai dan laut. Jenis-jenis eksternalitas yang pertama itu ada eksternalitas produsen. Eksternalitas ini terjadi ketika aktivitas produksi suatu produsen mempengaruhi kegiatan produksi oleh produsen lain, baik secara positif maupun secara negatif. Eksternalitas ini mempunyai dampak. Yang pertama itu dampak positif, yaitu sebuah perusahaan membangun infrastruktur jalan atau fasilitas pendukung lainnya yang bisa digunakan oleh produsen dari perusahaan lain. Yang kedua itu dampak negatif, yaitu pencemaran udara atau air oleh pabrik A yang menurunkan produktivitas atau kualitas produksi dari pabrik B yang berada di sekitarnya. Yang kedua itu ada eksternalitas produsen konsumen. Eksternalitas ini terjadi ketika aktivitas produksi dari suatu perusahaan memengaruhi kesejahteraan dari konsumen secara langsung yang tidak diperhitungkan dalam suatu harga pasar. Dampak positifnya yaitu produsen mengembangkan produk dengan manfaat sosial yang signifikan, seperti vaksin ataupun teknologi berkelanjutan. Dampak negatifnya itu produksi suatu barang yang menggunakan bahan baku berbahaya yang dampaknya bisa dirasakan oleh konsumen dalam jangka panjang, seperti suatu makanan yang mengandung zat kimia berbahaya yang dapat mengganggu kestabilan imun manusia. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang eksternalitas yang muncul dari aktivitas konsumen terhadap produsen. Nah, konsep ini penting karena menunjukkan bagaimana perilaku konsumen itu ternyata bisa memberikan dampak langsung pada pelaku usaha, baik itu dampak positif maupun negatif.
Eksternalitas konsumen produsen adalah efek samping atau konsekuensi dari aktivitas konsumen yang mempengaruhi produsen tanpa melalui mekanisme harga. Artinya produsen itu bisa dirugikan atau diuntungkan oleh perilaku konsumen, walaupun tidak ada transaksi tambahan yang terjadi. Contoh positif dari eksternalitas ini adalah ketika konsumen itu memberikan ulasan yang baik di platform belanja online. Nah, ulasan ini itu bisa menarik minat konsumen lain untuk membeli produk yang sama. Akibatnya, permintaan meningkat, tapi produsen tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk promosi. Jadi, ulasan konsumen ini memberikan keuntungan bagi produsen. Sebaliknya, contoh negatif bisa terjadi saat seorang konsumen itu tidak hati-hati saat mencoba produk di toko. Misalnya, membuka kemasan dan merusaknya. Jika barang tersebut tidak bisa dijual kembali, maka produsen harus menanggung kerugian. Kemudian eksternalitas yang terjadi antar sesama konsumen. Nah, eksternalitas antar konsumen ini adalah dampak dari perilaku konsumen yang mempengaruhi konsumen lainnya. Dampak ini itu bisa positif atau negatif tergantung pada sifat aktivitas tersebut. Contoh positifnya adalah ulasan yang diberikan konsumen tentang suatu produk. Misalnya, seseorang itu membeli pakaian dan memberikan review yang baik setelah memakai produk tersebut. Nah, ulasan ini memberikan gambaran yang jelas bagi konsumen lain, sehingga mereka bisa lebih yakin untuk membeli produk yang sama. Ini bisa membantu pengambilan keputusan pembelian konsumen lain. Contoh negatifnya adalah merokok di tempat umum. Ketika satu konsumen itu merokok, orang lain yang berada di sekitar akan terkena asap rokok, yang bisa menyebabkan ketidaknyamanan bahkan masalah kesehatan. Untuk eksternalitas negatif seperti polusi, pemerintah biasanya menerapkan pajak pigovian. Nah, pajak ini dikenakan agar produsen atau konsumen menanggung biaya sosial dari aktivitasnya sehingga jumlah produksi atau konsumsi berkurang atau konsumsinya berkurang ke tingkat yang lebih optimal. Contohnya adalah pajak rokok atau pajak karbon. Nah, harapannya harga yang lebih tinggi akan menurunkan konsumsi barang yang merugikan masyarakat. Sementara itu, untuk eksternalitas positif seperti pendidikan atau vaksinasi, pemerintah memberikan subsidi. Tujuannya agar masyarakat lebih terdorong untuk mengonsumsi barang atau jasa yang bermanfaat bagi orang lain juga. Dengan adanya subsidi, harga barang menjadi lebih murah sehingga konsumsi meningkat dan manfaat sosial bisa dimaksimalkan. Jadi, pajak dan subsidi adalah dua alat penting yang digunakan pemerintah untuk menciptakan keseimbangan sosial dan efisiensi pasar. Sekian dari video pembelajaran yang telah kami lampirkan. Semoga menjadi manfaat dan wawasan bagi kita semua untuk kedepannya. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.